Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah mutakin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur Allah pertemukan kita lagi dalam suasana mengundang rahmatnya Allah dalam rangka bagaimana kita semakin dekat, usaha kita semakin dekat dengan Allah, bagaimana kita semakin kenal kepada Allah, semakin yakin kepada Allah, yakni usaha atas iman dan amal melalui majelis ilmu sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah berikan kepada kita satu kemudahan pada diri kita tentang urusan-urusan keduniaan kita. Ada seorang yang bijak, meskipun ini bukan merupakan suatu hadis, tetapi beliau memberikan suatu perkataan yang sangat bagus sekali. Ikmalid dunia ka'anaka ta'isu abadan wa amal akhirataka ka'anaka tamutu ghadan. Carilah dunia kalian seolah-olah kalian itu akan hidup selama-lamanya, dan carilah akhirat kalian seolah-olah kalian itu besok akan mati. Kebanyakan orang mengartikan bahwasanya segala sesuatu itu harus kita selesaikan secara serius. Untuk urusan dunia maupun urusan akhirat kita harus bersungguh-sungguh. Bagaimana ketika kita bekerja, menyiapkan toko kita, menyiapkan barang dagangan kita, kita datang ke kantor kita, ke pabrik kita, ke tempat usaha kita, itu dengan satu kesungguhan. Dan juga untuk urusan akhirat juga demikian. Sehingga kita ini beribadah seolah-olah kita ini besok akan mati. Hanya kadang-kadang kita akan susah untuk mengamalkannya. Bagaimana kita bisa mengamalkan nasihat ini ketika kita membuka toko kita, menggelar dagangan kita, melihat potensi langganan kita yang akan datang, dan seterusnya. Tetapi kemudian besok kita mau mati. Nah, terus bagaimana nih prakteknya? Susah sekali. Maka sebenarnya di dalam Quran surah Al-Mulk dalam ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Waladzi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur." Supaya kita ini Allah Subhanahu wa taala, Dia Allah waladzi ja'ala lakumul arda, yang telah menciptakan dunia itu dalul. Dalul itu mudah. Sebenarnya dunia itu sudah dimudahkan oleh Allah. Maka untuk satu urusan yang mudah seperti ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita satu perkara yang paling mudah, yaitu apa? Famshu fi manakibiha. Supaya kita ini berjalan. Kita tahu berjalan ini adalah perkara yang paling mudah untuk orang yang sudah dewasa, karena orang yang bekerja itu kewajibannya adalah orang yang sudah dewasa. Apalagi menafkahi anak istri dan seterusnya, tentunya dia adalah orang yang sudah dewasa. Berjalan itu lebih mudah daripada berlari, bahkan lebih mudah daripada merangkak. Enak, santai, berjalanlah kamu. Dalam rangka apa? Untuk mencari rezeki. Wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Itu pun kita masih diingatkan besok kita itu akan kembali kepada Allah. Maka semua mutakin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya ikmalid dunia ka'anaka ta'isu abadan. Carilah dunia kalian seolah-olah kalian itu akan hidup selama-lamanya. Yang artinya bahwa kita ini tidak perlu ngoyo. Kalau hari ini kita tidak dapat, siapa tahu besok kita akan dapat. Kita usahakan lagi, besok tidak dapat, mungkin lusa. Kalaupun tidak dapat, mungkin minggu depan. Kalaupun tidak dapat, mungkin tahun depan. Toh kita akan hidup selama-lamanya. Sehingga perintahnya itu famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi.
Allah telah bikin mudah untuk urusan-urusan dunia. Ya, kita semua butuh makan, kita semua butuh pakaian, kita semua butuh tempat tinggal. Dan itu kenyataannya sampai sekarang Allah telah penuhi semua hajat kebutuhan kita dengan mudah. Jarang kita melihat ada orang yang mati kelaparan, ada orang yang tidak pakai baju, ya kecuali orang gila. Ada yang tidur misalnya di emperan toko misalnya, itu sangat sedikit sekali. Berarti sudah dibuat mudah semuanya oleh Allah. Yang membuat susah, yang membuat mahal itu adalah nafsu manusia. Karena nafsu manusia ini memang tidak ada batasnya. Apalagi sampai pada tingkatan orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu?" Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Yang artinya memang Tuhan itu kan apabila memerintahkan mestinya kita mentaatinya. Lah kalau hawa nafsunya itu sendiri yang menjadi Tuhannya, berarti apa yang menjadi keinginan hawa nafsu kemudian kita mencoba untuk usaha dengan sekuat tenaga memenuhi kebutuhan hawa nafsu. Sementara apa yang kita miliki tidak mungkin semuanya diarahkan bisa memuaskan hawa nafsu. Itulah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga, fungsinya adalah dalam rangka untuk memuaskan hawa nafsu kita. Maka jemaah muttaqin yang dimuliakan Allah, untuk urusan dunia kita bisa tunda esok, lusa, toh kita masih hidup selama-lamanya, ta'isu abadan. Tapi untuk urusan akhirat, wa'mal akhirataka ka'naka tamutu ghadan, seolah-olah besok itu kita mau mati. Sehingga sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bersegera wasyari'u, dan bersegera kalian ila maghfirati mir rabbikum wasabiqu ila maghfirati mir rabbikum wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun, dan berlomba-lombalah orang yang suka berlomba-lomba. Bersegeralah kalian, bercepat-cepatlah kalian. Itu adalah untuk urusan akhirat. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang membolak-balikkan perkara ini. Untuk urusan dunia kita bersegera, kita berlari, kita merasa ada yang ketinggalan atau merasa rugi luar biasa ketika kita miss untuk mencapainya. Tetapi sayangnya untuk urusan akhirat sama sekali kita tidak memperhitungkan sebagaimana kita memperhitungkan dunia. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa jadikan sarana dalam rangka untuk memperbaiki pola pikir kita. Bersegera untuk urusan akhirat, untuk ampunan, untuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan kita tidak perlu ngoyo, tidak perlu harus sampai darah tinggi, stroke atau tubuh kita rusak, mikir kita terlalu karena pikiran kita yang terlalu berlebih untuk urusan-urusan dunia. Sementara apa yang kita usahakan itu semuanya bakal kita tinggal, tetapi kita tidak pernah berpikir bagaimana untuk bisa menggapai yang jelas nanti akan kita hadapi bersama-sama, siap ataupun tidak siap. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.